itu sudah ada bis university ya untuk siap menjemput di airport. Itu kalau nggak salah itu jadwalnya jam 5 karena apa? Karena kebanyakan dibaca itu mahasiswa jam 5 kebanyakan itu. Nah, mungkin jadi gimana Ibu bisa simpulkan sendiri. Jadi Ibu kalau mau ikut bis itu konsekuensinya nunggu sampai mahasiswa tiba. Ya, jadi nunggu berapa jam ya? Mahasiswa karena datangnya jam 5 kalau nggak salah. Ibu jam 2 ya berarti ya? Jam 13, pukul 13, jam 1 berarti. Berarti nunggu 4 jam. Ibu mau nggak nunggu 4 jam? Loh. Nah, oke. Kita aturannya gimana, Pak Bagus? Maksud saya gini, kalau misalkan Ibu, kita kan menyiapkan bis ya kapasitasnya. Sebentar, enggak, kalau dari Unmul aja 9 orang, kemudian tambah lagi Bu Esti, kemudian siapa lagi? Itu kemarin kami sudah mendata loh Pak, itu bagus. Iya, maksud saya begini. Ini kita ada bis disiapkan untuk menjemput. Ya, bis itu sudah dapat komando berangkatnya dari airport jam 5 gitu. Karena melihat jadwal dari keseluruhan itu paling akhir jam 5. 16.46 kalau nggak salah itu. Saya dapat dari siapa? 17.40 Pak Bagus. Oh, 17.40 ya, 17.40. Nah, berarti jam 6. Jadi jam 6 kalau Ibu ingin ikut ikut bis, berarti Ibu nunggu di sana. Tapi kalau option 2, tapi kalau misalkan tidak mau ikut jemputan, bisa naik bis itu kalau ke rupiah dari sana itu sebesar 200.000 dari airport menuju hotel itu. Hotelnya nanti akan saya kirimkan alamat ya. Nah itu. Jadi kalau saya sih rekomendasi Ibu naik taksi itu nggak sulit. Nanti saya akan tunjukkan nanti alamat tepatnya akan saya kirim lewat WA grupnya ya Pak Kadar. Tetapi kurang lebih guidance secara umumnya seperti ini. Ketika Ibu tiba itu Ibu turun naik tangga ke lantai 1 tempat taksi. Tempat taksi itu ada antrian, ada 2 pilihan. Antrian taksi besar, taksi kecil. Mohon maaf Pak, tuh bagus sebelum dilanjutkan. Yang pukul berapa tadi? 5 sore itu jumlah mahasiswanya berapa orang? Karena begini, kami kan dapat informasinya bahwa kami siap dijemput begitu. Seperti itu. Jadi ya. Baik, saya memahami. Kalau begitu maksud saya begini Ibu kita jemput itu maksud saya begini, Ibu kan datang jam 1 ya Bu ya? Iya. Ya kan? Jam 1 mungkin urus-urusan bisa jam 2 lah mungkin. Nah gitu. Kalau artinya begini, mengapa harus dibedakan gitu ya? Kami yang datang jam ini dan kesepakatannya kan kami menginformasikan itu bahwa kami siap dijemput begitu. Iya, Pak Bagus. Jadi ya selayaknya ya konsekuensinya ya memang harus 2 kali datang dong bis itu gitu. Menurut keinginan saya sih seperti itu. Oh gitu, bisa 2 kali jemput ya. Iyalah. Kenapa kami harus dibedakan dengan yang pukul 17 begitu? Hak kami kan sama. Oke, ini Ibu saya sampaikan gini, ya supaya tidak miskomunikasi. Jadi tadinya saya pikir itu katakanlah ekstrimnya ini bis itu hanya sekali jalan gitu. Berarti saya harus request khusus untuk 2 kali jalan. Betul ya Bu ya? Ya harus begitu Pak, karena memang pertimbangan kami ketika beli tiket ya saya pikir. Dan saya kan tidak menyangka kalau ada aturan seperti itu. Awalnya kan memang Pak Kadar maupun Prof. Husni atau Prof. Supari bahwa kami disuruh mendata dan kami siap akan dijemput. Begitu. Oke. Ibu nggak ada masalah,
saya ini nanti akan minta instruksikan pada kampus bahwa minta 2 kali jemput. Ibu, rombongan pertama berapa orang, Bu? Kurang lebih 10 orangan, Pak. 10 Dengan orang. Bu Esti ini, Bu Esti kemana ini? Rombongan saya yang jelas 5 orang yang ikut summer course, kemudian 4 orang yang ikut conference. Kemudian ditambah Bu Esti, Dr. Esti. Itu yang jelas tiketnya bareng, berangkatnya bareng dengan kami gitu. Paling tidak berarti ada 10 orang. Seperti itu. Nggak tahu yang lain, saya tidak tahu. Gini, saya khawatir. Tapi gini, ini statement ini bukan berarti ada kita tidak menjemput ibu. Ibu tidak seperti itu. Tapi saya kan nanti ada di sana ya. Saya akan upayakan saya ada di sana. Kemudian nanti. Enggak, saya juga ingin bertanya, Pak. Mohon maaf. Ya. Yang pukul 17 itu berapa orang gitu? Kalau nggak salah ada 35 ya. Ya, izin Ibu, izin Prof. Ya, ya. Kalau untuk kami yang jam 16.45 itu jumlahnya ada 24 orang. Oke, Dari saya memahami. Mahakam. Itu turunnya kami di Suparnabumi. Lain, Sedangkan Pak. Prof Widyatmika kan di Bandara Waduh. Iya. Karena Beda bandara. Oh, iya, saya memahami. Oke. Kalau kami menunggu sampai itu juga beda bandara ya. Enggak, ini ada miskomunikasi. Jadi ini hikmahnya kita ada Zoom. Saya minta sekali kepada siapa? Pak Kadar untuk dibukakan Zoom sehingga tidak. Ini Pak Kadarnya kok tidak muncul? Mohon maaf ini Pak Kadar, bertanggung jawab dong. Gini Bu, Ibu, berarti clear Bu. Berarti nanti yang dijemput di pihak ini dulu, pihak apa? Pihak Don Muang dulu kalau begitu. Jadi iya. nanti. Jangan bikin khawatir kami. Don Muang jam 1, kita jemput jam 1. Nanti Don Muang selesai, kembali ke air, kembali ke apa? Kemana ke Suparnabhumi. Itu saya kira itu. Jadi sengaja ini kita padukan antara Don Muang dengan Suparnabhumi supaya tidak ada miskomunikasi. Saya kira mudah-mudahan Ibu selesai lah Ibu. Ibu berarti cuma 10 orang ya Bu ya? Izin Prof dari itu Pak. Kurang itu Pak tuh. Kanada ada 2 orang Prof di DMK juga jam 9.30. Jadi nanti izin 9.30 waktu Bangkok. Jadi nanti izin ikut yang jam 2 dari Ibu ini penjemputannya. Bu, dengan saya ya Pak ya. Ervani. Nah, ya, Bu. Jadi mohon Pak Tubagus lihat daftar yang sudah direkap oleh Pak Kadar. Oke. Jadi supaya tidak bingung, tidak miskomunikasi lagi gitu. Jangan membingungkan kami gitu ya. Jadi Ibu, salah satunya tujuan kami membuka ini kan supaya clear. Jadi saya dengan kondisi seperti ini sudah ada bayangan yang terbaik harus saya lakukan. Jadi saya gini Bu, saya akan standby di di Don Muang untuk menjemput yang 12 orang ini. Iya kan? 12 orangnya. Kemudian bis menuju Suparnabhumi. Itu. Saya kira itu solusi ya. Kenapa saya di Don Muang? Tapi saya di Don Muang tidak bawa bis, saya akan siapkan taksi untuk Ibu. Tapi saya yang tanggung jawab nantinya. Memahami ya Bu ya? Siap. Nah, itu berarti clear. Ini salah satu hikmahnya kita buka di Terima kasih Prof. Ini. Ya. Taksi kalau di Thailand itu taksinya itu yang high age, jadi bisa 10 orang lebih itu. Oh, nanti saya atur. Nanti. Jadi karena kalau bis itu untuk jemput Ibu dengan jumlah 12 orang saya kira tidak mungkin karena bisnya besar ya kapasitasnya. Jadi solusinya Ibu nanti naik taksi jam seperti itu. Mudah-mudahan saya akan ada di Don Muang. Saya kira clear nih untuk rombongan Don Muang ya. Kemudian ada sekitar 12 orang. Kemudian untuk Suparnabhumi jam 5. Saya kira itu solusinya. Ibu Widya, clear? Bagaimana menurut Ibu? Iya. Nanti petugas ada 2. Saya tadi dengar Ibu Mika berangkatnya tanggal 5.
Betul. Iya tanggal 5 Prof. Kemarin Oh. karena awalnya ketika kami ini instruksinya adalah tanggal 5 karena yang summer course-nya kan mulai tanggal 6 gitu loh Prof. Jadi Sementara mahasiswa tanggal 6 juga kan? Tanggal 6 ya, Pak? iya. Iya, tanggal 6 itu mulai katanya sudah mulai kegiatan. Bu Jadi Wike, ya. Bu Wike, Prof. Ya. Wike, saya tuh sebetulnya bilang ke Pak Kadar, ada Zoom, kenapa saya nggak diundang? Gitu. Saya tuh Bu, mohon maaf ya, saya kan punya momentum seperti ini bukan saja Samarinda ya. Pertama Aspikom Unpad Bandung, mereka itu sampai rapat tidak jadi kalau saya nggak hadir nih, tapi di Samarinda saya nggak diajak gitu caranya. Jadi nggak apa-apa, saya memaklumi mungkin ada internal pembicaraan yang saya tidak perlu tahu. Jadi sehingga seperti ini saya kemarin itu agak confused dengan kedatangan ini ya, karena kita tidak ada dari jauh-jauh hari tidak ada komunikasi secara bersama. Tapi nggak apa-apa, Ibu itu Prof. Wike, yang penting sekarang sudah terjadi dan saya akan mengadaptasi sesuai dengan program yang ada di Samarinda. Jadi tanggal 5 Prof. Wike saya nanti akan ada di Don Muang ya, jemput sekitar berapa? 10 orang. Tanggal 6 ada lagi 12 orang. Ya tanggal 5 itu besok ya? Tanggal 5 itu hari Senin. Oh 5 hari Senin ya. Susah Pak Bagus. Iya. Pak Bagus. Iya. Itu jam 17.40 yang dari Dirgahayu itu 7 orang. Oke. Lalu saya ada melihat di jadwal ini selain kami ada yang dari Lumajang itu juga di jam yang sama. Oke. Ya. Itu jam 17.40. Oke. Ibu Teti Don Muang atau di Don? Pak Ardan, yang ini teman kita satu itu Bu Aminah, kayaknya sama dengan Ibu Teti deh, tapi beda jam. Iya beda. Iya Bu, beda jam. Ada rombongan yang agak banyak ini Pak Bagus di jam 20.10 ini dari WHS. Oke. Ya, juga. Jadi sebaiknya rekapan data kita di-share ke Pak Tubagus deh. Ya, sudah ada, saya dapat sudah ada Pak. Mungkin bisa Pak Tubagus men-share yang dikirim sama Pak Kadar Pak ke. Iya, supaya bisa lebih dari situ kita bisa simpulkan berapa orang yang di mana gitu Pak. Aminah jam berapa Pak Ardan? Ibu Aminah itu kok sebentar Bu, 18.40 kalau tidak salah Bu ya. Berarti masih bisa dekat Ibu Teti ya, Bu Teti tolong teman saya satu tertinggal. Siap. Tenang aja, nanti ditunggu kita. Ibu, Bapak-bapak sekalian, ini ada informasi secara umum dari saya ya. Pertama, terlepas Ibu nanti yang dijemput oleh saya ataupun tidak, saya tetap memberikan guidance secara umum ya. Secara umum ini untuk semua ya. Walaupun udah ada pasti dijemput Ibu. Pertama, nanti saya akan share nama hotel dan alamatnya ya. Tapi sebagai gambaran buat Ibu, di airport itu tinggal diberikan alamat itu kepada supir ya, kepada driver, kemudian plus 50 baht. Ini informasi ini penting karena banyak turis ataupun dan lainnya ada miskomunikasi ketika taksi sebesar 300 itu jadi 350 karena dia harus bayar 50 ekstra parking fee. Namanya parking fee, itu ada pengumumannya, cuma bahasa Thailand masalahnya pengumumannya. Tapi mohon maaf ya, dua bahasa ya, bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahwa setiap tamu harus bayar 50 baht dari harga meter. Nah, ini informasi yang pertama. Yang kedua, tol itu masuk yang bayar penumpang. Sama lah kayak di Indonesia. Itu dari airport sampai dengan hotel itu jatuhnya itu rata-rata sekitar 350 baht. Jadi kalau saya maksimumkan itu dalam rupiah itu dalam baht kita maksimumkan, paling maksimum itu antara 450 baht sampai ke 500. Nggak nyampe sebenarnya 450 baht
berarti kalau dirupiahkan sekitar 200.000. Ini informasi umum. Jika salah satu jika ada saja yang namanya ketinggalan ataupun apapun, tidak perlu panik. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya. Tinggal datang ke taksi lain, ya. Di situ ada driver, tunjukkan alamat itu, dan kita sudah ada bayangan pasti harganya sekitar itu. Ini informasi umum. Baik Don Muang maupun Suparnabum, sebenarnya Suparnabum lebih jauh sedikit daripada Don Muang. Nah, itu biasanya taksi lewat tol, tolnya itu bayar, ya. Kalau dari Suparnabum bayarnya 130 baht, agak mahal karena 2 kali tol, 80 baht dan 50 baht. Nanti biasanya pas masuk pintu tol, drivernya akan minta tol money gitu ya. Kalau itu tuh dia kasih, kemudian juga pas tol kedua juga diminta lagi, jadi sekitar 130 baht. Plus ongkosnya 100 ya, jadi 430. Ini informasi secara umum, tapi mudah-mudahan semuanya tidak akan bisa tercover oleh saya, karena saya akan ada di sana, khususnya di daerah Don Muang. Tapi yang bis akan ada di Suparnabum. Kalau saya di lokasi dua-duanya tidak mungkin, karena dua-duanya jauh, dan saya harus pilih salah satu, maka mungkin saya akan minta ke pihak university, saya akan standby di Don Muang. Clear ya, Prof. Wike? Izin Prof. Ya, silakan. Begitu tiba tuh nanti titik kumpulnya di mana ya di Don Muang itu? Nanti kami tiba supaya fokus. Oke, bagus. Semakin banyak bertanya, semakin berkualitas. Di Don Muang itu tinggal keluar, di sana ada tempat duduk standby di situ. Biasanya di depan 7-Eleven. Saya kasih kode kalau untuk yang di mana tuh di Don Muang itu di 7-Eleven, depan 7-Eleven itu banyak. 7-Eleven. Saya justru yang agak khawatir itu di Suparnabum. Jadi begini, Don Muang itu kita ibaratkan kalau di Jakarta itu Halim ya. Kalau Suparnabum itu kita ibaratkan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kan lebar besar. Sama seperti halnya di Suparnabum. Jadi nanti Suparnabum saya akan bikin titik poin mungkin di pintu 5. Nanti saya kasih kode. Pintu 5 itu tempat duduk menunggu. Kira-kira itu. Nanti saya akan bikin ke Pak Kadar yang yang landing di daerah Suparnabum itu menunggu di lantai 4 di pintu 5. Nah, di situ nanti ada tempat duduk, jadi kita mudah mencarinya. Gitu. Kalau Don Muang sangat mudah sekali, karena Don Muang itu airportnya kecil. Pas keluar tinggal belok kiri, ada 7-Eleven aja kodenya, ya. Nah, di situ tinggal duduk. Oke, clear? Baik clear. Terima kasih sekali. Jadi nanti saya akan berikan panduan secara lengkap. Mudah-mudahan tidak akan terjadi tidak akan terjadi sasar, ya kira begitulah. Ya. Oke. Any question? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Jadi artinya kami sudah dengan Pak Tubagus, karena jujur sampai saat ini juga hotelnya kami kan belum tahu ya Pak Tubagus. Kan itu ada di saya itunya. Ya itu makanya. Jadi kami menunggu Pak Tubagus nanti. Prof. Wike itu di rapat mahasiswa itu saya sebut, kita bisa dapat tempat di situ tuh hikmah dari saya mengurus Prof. Wike. Iya, terima kasih Pak Tubagus. Jadi ceritanya begini, saya itu bookingkan yang Ibu Wike ya ke sana itu, harganya itu di diskon ya 900 baht. Jadi Ibu ada sisa uang sedikit ada di saya ya. Kemudian saya tuh mengeluh ke petugas hotel. Saya punya banyak mahasiswa ini dia bilang tuh nanti saya bicarakan dengan bos saya
apa ya, kalau besoknya saya datang lagi gimana ini akhirnya terjadi solusi dari pihak kampus, suruh bertemu, diundanglah dia untuk meeting dengan kampus, karena kalau hotel itu tuh semalamnya itu 900 baht ya, kalau ke rupiah mungkin sekitar berapa ya, 450 ribuan lah kira-kira, jadi di diskon. Nah, kita minta bantuan, ini volumenya besar, ada perlu 25 kamar plus 2 bulan, karena setelah rombongan dari Samarinda pulang, rombongan dari Bandung datang. Kemudian mereka merespon, terjadilah tawaran dari dia yang sangat murah. Gini, kita masih nawar juga. Kalau saya lihat murahnya diberikan oleh hotel, tidak masuk pagu kita. Akhirnya kita minta lagi surat, bikin surat, menjadi 1 kamar 3 orang. Nah, itu bisa 1 kamar 3 orang dengan harga yang ditetapkan oleh yang dikumpulkan oleh ADRI. Nah, itu pihak kampus semua ditangani oleh Thailand, ditangani oleh kampus. Jadi karena saya merasa jika ada miskomunikasi ataupun masalah, saya tidak akan mampu mengatasinya. Jadi akhirnya itu yang saya lakukan. Jadi nanti Bu Prof. nanti sama-sama dengan mahasiswa, bedanya mahasiswa di lantai 45 kalau nggak salah. Tapi kalau untuk para dosen itu hanya di lantai 2. Lantai 1 sampai lantai 3 ini pelayanannya tamu hotel, yang lantai 3 itu self service kira-kira begitu. Ini informasi umum untuk untuk para dosen dan mahasiswa. Saya kemarin berikan pengarahan umum untuk mahasiswa bagaimana hal-hal yang harus dilakukan di hotel dan selama di Thailand. Banyak hal-hal perbedaan, saya menyebutnya itu the difference of culture ya, perbedaan budaya atau perbedaan kebiasaan yang tidak lazim antara orang Indonesia dengan Thailand. Kemarin sudah saya bicarakan, sampaikan kepada mahasiswa. Kira itu. Jadi bantu sekali. Jadi saya tidak malu untuk menyatakan ini ya hikmahnya aja gitu ya. Jadi saya memutuskan di hotel juga tidak semudah itu. Kami mempunyai 7 lokasi, 7 tempat yang semuanya dibahas secara baik ya, dari sisi sana sini. Akhirnya diputuskan yang paling tepat adalah di hotel Rio Residence Bangkok, kira-kira itu. Ke kampus tidak jauh Ibu, kira-kira sekitar berapa meter ya, 500 meter lah, 600 meter ya. Kalau mahasiswa saya sudah instruksikan agar jalan kaki. Mungkin kalau dosen kalau mau pakai sengtau itu pakai bayar koin kira-kira 10 baht ya, 8 baht. 8 baht itu kalau ke rupiah itu 3.000 ya. Dekat-dekat sekali kalau nggak males jalan gitu ya. Saya kadang-kadang dari situ jalan kaki. Tapi biar olahraga, membakar kalori. Ya. Saya mau buka lagi Ibu Wike besok dengan mahasiswa lagi, karena mahasiswa itu mau tinggal di Thailand walaupun 1 bulan. Saya berikan minimal dia menguasai greeting ya, bahasa-bahasa pembuka, bahasa-bahasa supaya kita terkesan ramah sama orang Thailand. Kopun Kap. Nah, salah satunya itu Kopun Kap. Kalau mengenai ada lagi pertanyaan. Pak Bagus, saya itu sudah warning itu Presiden ADRI. Jadi saya sudah warning baik ke pihak university maupun ke pihak Kalimantan ya. Jadi kalau ini baik, kita harapkan kerjasama ini tidak seumur jagung gitu. Intens bisa bermanfaat buat kedua negara secara umum dan untuk beberapa institusi. Tapi yang saya cerita, ada mahasiswa Unsika itu belajar di Thailand di student exchange selama 1 semester dia. Kemudian sekarang alumni 12-12-nya udah nggak ada di Indonesia, Prof. 12-12-nya ada yang
di mana di Rusia, ada yang di mana-mana. Luar biasa. Itu mungkin dampak dari dia apa namanya mempunyai adventurous ya, adventure ya, mempunyai jiwa petualang asing jadinya. Itu hikmahnya ya. Dan memang itu harapan baik, harapan saya pribadi secara pengalaman maupun kita harapkan juga mereka akan muncul seperti itu. Saya bilang kepada anak-anak dan teman-teman, your competitor is not your friend. Kompetitor Anda bukan teman Anda. Tapi lihat itu di semua hampir negara-negara lain, Vietnam, kemudian Kambodia dan mana-mana itu mereka sudah punya jiwa adventure-nya sudah bagus sekali gitu. Kita harapkan dengan walaupun ini langkah kecil, minimal kita bisa membuka wacana kita, itu harapan saya. Oke, ini question, ada lagi yang lainnya? Ibu Saya Teti? Iya. Saya insya Allah tanggal 6 itu saya ke TGBC dulu. Dr. Pratana akan jemput saya dan ke tempatnya. Iya. Ya. Jadi Pak Bagus nggak perlu yang untuk urusan saya supaya fokus ke teman-teman. Iya. Oke. Saya nanti karena saya mengetahui situasi yang di Thailand, saya mau insertkan ketum kan nanti akan saya minta dari Adri itu untuk memberikan speech ya speech. Nanti saya akan memberikan data. Juga nanti saya akan konsultasi dengan Prof. Kusni, apakah Prof. Kusni, apakah Presiden, Ketum, nanti yang memberikan speech ya, mohon maaf ini. Ya keynote speaker lah, keynote speaker. Bukan keynote speaker, Sambutan. Sambutan. Kata sambutan. Saya ini Bu Wike di Thailand ini udah 8 tahun, kadang-kadang tata tertib, tata krama Indonesia udah agak sedikit lupa. Kata sambutan Pak Bagus mungkin Kata ya. sambutan ya. Ya. Sekarang juga bahasa saya kadang-kadang kebalik, kiri kanan kiri. Jadi Ya, saya Pak. harus bicara dalam 3 bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang sering dilupakan. Jadi kalau balik lagi ke bahasa Indonesia agak terbalik-balik sedikit, mohon dimaklumi. Ya. Izin Pak Bagus. Ya. Pak, untuk surat yang harus kami bawa, apakah cukup pengantar itu atau karena saya lihat ada yang sudah dapat surat lain ya, LOI gitu. Gini Ibu, gini. Sebetulnya surat ini hanya satu ya. Saya belum membuka surat yang macam-macam. Itu hanya invitation letter, ya, invitation letter. Itu dari university, invitation letter tujuannya. Jadi gini, saya menganalogikan gini, ketika di airport rombongan banyak, imigrasi itu akan melihat ini banyak orang, ada apa, kira-kira begitu ya. Sehingga mereka akan ditanya apa tujuannya. Tujuan saya ke sini itu belajar, artinya bukan turis. Ini ada suratnya, invitation letter. Nah itu, jadi nanti surat itu difotokopi Ibu. Fotokopi untuk kalau ditanya. Saya yakin tidak semua ditanya, biasanya random aja. Ada yang ditanya, ada yang enggak. Tapi ketika ditanya, ini surat undangannya, kemudian ditunjukkan invitation letter-nya, kemudian alamat di Thailand juga akan saya berikan nanti semuanya. Nanti saya berikannya itu nanti di grup ya, dikasih ke Pak Kadar supaya sama tujuannya, supaya sama itunya penyampaiannya. Kira-kira itu, Ibu. Ya, suratnya belum ya Pak ya? Surat invitation letter sudah. Untuk mahasiswa sudah, untuk dosennya kan per orang kalau satu-satu ya. Kalau mahasiswa itu secara kolektif. Jadi suratnya sudah hanya ada di Pak Kadar ya Pak? Ada di Pak Kadar. Jadi listnya itu ada 53 kalau nggak salah itu. 53. Sebetulnya ya.
Ibu Teti sudah ada di grup, Ibu. Dan sebetulnya juga mereka nggak akan periksa sampai satu-satu nama gitu. Yang penting tunjukkan sudah masuk. Gitu. Jadi artinya bahwa kita datang itu dengan misi belajar bukan turis. Karena kalau turis ada lagi aturannya. Kadang-kadang suka ditanya bawa uang berapa gitu. Itu kira-kira secara umum. Jadi invitation letter itu tujuannya untuk bisa masuk ke Thailand dan untuk mengantisipasi jika ada pertanyaan dari imigrasi. Gitu. Kalau mengenai apa kebutuhan untuk ibu itu nanti saya akan lengkapi setelah paskanya ya. Ini saya mohon dimaklumi ini saya punya keterbatasan pelayanan terhadap semua karena orang Indonesianya cuma ada satu nih di sini tuh. Termasuk yang terakhir itu memberikan himbauan kepada Samarinda. Jadi kita sering kedatangan dari Indonesia itu akan punya masalah itu dari registrasi. Registrasi itu kampus kita PTN ya, PTN-nya itu PTN kerajaan lagi, bukan PTN seperti di Indonesia BLU atau sebenarnya itu ya. Jadi kita semua itu harus transfer ke kampus ya, rekening kampus. Cuma masalahnya satu, kita udah tahunan ya, tidak bisa Bu, saya tidak mengerti dari Indonesia transfer ke kampus langsung tidak bisa. Karena apa? Kampus itu namanya bukan nama orang, namanya nama lembaga. Jadi kadang-kadang Western Union kalau nama lembaga itu sulit. Kalaupun dipaksakan, ongkos kirimnya mahal, apalagi melalui bank. Saya pernah kirim uang ke India, itu ongkosnya itu sampai 800.000 kalau kerupiahkan. Padahal ngirimnya cuma 2 juta, jadi 2.800.000. Sehingga pihak kampus itu memberikan jalan bahwa silakan transfer melalui rekening saya sebagai permanent lecturer, Indonesia. Dia tahu bahwa nanti lewat saya itu lebih efektif, lebih cepat, lebih aman. Cuma konsekuensinya ada namanya ongkos tarik ATM. Ibu-ibu, ini sekaligus informasi buat ibu. Ibu kalau punya uang simpen di kartu debitnya itu bisa. Propedia misalkan punya BNI atau punya Mandiri, bank apa saja, ketika mau butuh BAT, saya rekomendasikan lebih baik pakai ATM daripada tukar di money changer. Cuma konsekuensinya plus 220 BAT. Jadi kalau ibu ngambil 10.000, jadi 10.220. Bagaimana ngambil 2.000 BAT? 2.000 BAT ya 2.220. Jadi ngambilnya sekalian, maksimumnya kalau nggak salah 25.000. Ada 25.000, ada 30.000 gitu. Jadi kalau Ibu Wike mau ngambil 30.000, nanti akan ada tulisan plus 220 BAT. Jadi masuk 32.220 BAT. Kira-kira itu informasi secara umum. Saya aja jarang saya ke money changer, saya lebih suka dengan ATM daripada ditarik dibawa ke money changer harus datang ke sini gitu. Saya pikir lebih hemat, lebih cepat, lebih efektif lewat ATM itu. Cuma ini juga informasi umum ya, informasi umum untuk semua. BAT itu dari kurs di Google itu 435, betul ya? Ada lagi 437. Saya ingatkan ini itu rate yang berlaku nasional, belum tambah ada komersial bisnis dari tiap-tiap lembaga. Kalau BNI terakhir saya komunikasi dengan dari ITKES ya, ITKES Mahakam ya. Dia ngambil di BNI 460. Ada lagi yang 470. Jadi begitu. Setiap bank itu beda-beda. Yang saya dengar itu dari money changer yang agak murah di Indonesia itu Mandiri, Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri mungkin bisa lebih BNI rata-rata 460, 435. Kalau ada pertanyaan loh, kita kan 435 yang ada diumumkan
saya kira kalau pertanyaan itu saya bertanggung jawab, saya tanggulangi baik secara pribadi, ya, tidak ada masalah. Tapi yang lebih penting ini apa yang saya lakukan bisa bermanfaat buat semua orang. Itu aja sebetulnya misi saya. Dan ini pekerjaan seperti ini bukan sekali, sering saya lakukan, dan saya sangat senang melakukannya, kira-kira seperti itu. Nah, yang lain-lain, Ibu, ketika nyampe di airport banyak money changer, jangan sekali-sekali menukar money changer di airport. Anak saya sendiri itu merasa kehilangan 1 juta dari 5 juta. Jadi kalau di airport, kalau kerupiahkan bisa sampai 650 atau 700. Jadi di airport kita nggak rekomendasi, ya. Sudah tunggu aja, nanti bisa di tempat money changer yang sudah saya ketahui murah gitu. Tapi yang paling aman itu sebetulnya lewat ATM. Kira-kira itu, Prof. Wike sebagai perwakilan dari yang lain, karena saya nggak bisa sebutkan satu-satu, atau Ibu Teti, ya. Ada lagi yang harus ditanyakan, silakan. Mohon maaf ini Pak Tubagus. Ya. Pertemuan malam ini selain membahas tentang tadi keberangkatan dan lain sebagainya terkait dengan konferensinya. Ya, oke. Jadi insya Allah saya sudah dan beberapa yang lain dari Mula Warman sudah 4 orang ya yang ikut konferen ini sudah mengirim full papernya sudah. Oke. Jadi gini, saya tuh sangat familiar dengan konferen yang dilakukan di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Salah satu itu ya. Jadi, tapi dari semua ini nanti pada akhirnya akan selesai. Biasanya ada saja kita ada kekurangan data, kekurangan ketinggalan dan macam-macam. Nanti pada akhirnya nanti selesai. Terutama dari Indonesia tuh request-nya itu LOE, sertifikat presenter. Ada lagi yang nanti mengklaim, oh saya nggak dapat ini, nggak dapat, tapi saya yakinkan nanti semuanya akan selesai karena saya meminta khusus untuk orang Indonesia yang dari Samarinda itu sebagai chairman-nya saya nanti di room-nya gitu. Jadi mungkin kalau saya nggak begitu kaku, tinggal ada bilang, oh saya mau presentasi tapi di sini nggak ada namanya, nggak ada masalah, saya catat. Nah yang lain-lainnya semua sama orang Thailand. Tapi khusus untuk Samarinda, saya langsung menjadi chairman di konferensinya. Kira-kira itu, Prof. Wike, sebagai informasi. Oke. Ada lagi beberapa dari teman-teman, saya memahami mungkin baru ya konferensi internasional, mereka merasa kekhawatiran. Saya kira nanti bisa dipandu nanti karena saya berada di grup. Pak Bagus, itu ada dosen-dosen itu ada touringnya nggak? Kalau seperti kemarin kan saya city tour itu ada. Oh, kenok-kenoknya langnuk Nengnuk. Yang di Thailand. Kemana aja ini? Itu jadwalnya kan tidak dimunculkan city tournya. Jadi gini, Jadi city tour itu hari pertama itu saya paksakan untuk compactin, ya, dipadatkan. Jadi saya minta dipadatkan karena memang pesertanya sedikit. Jadi pesertanya awalnya banyak sekali sampai 100, tapi pada saat terjadi COVID beberapa universitas kirim surat. Jadi mereka policy dari institusinya tidak bisa berangkat, gitu ya. Itu membatalkan sehingga menjadi sedikit, ya. Karena sedikit, ya mau nggak mau di-reschedule, dikompaktin dalam 1 hari. Nah, hari keduanya kita city tour. City tour-nya rencananya itu dibawa ke Istana Raja. Ya. Istana Raja, kemudian setelah dari Istana Raja, mungkin ada lagi 1 tempat ke Siam, ikon Siam. Gitu. Tapi yang pertama ke Istana Raja, ya, ke Istana Raja dulu. Di Istana Raja itu orang Thailandnya sendiri berbayar, ya.
saya ada beberapa selisih-selisih yang bisa untuk menutup semua. Jadi di kita nanti city tour itu namanya tuh Pratakeo, ya, Istana Raja. Kira itu, Prof. Wike. Ada lagi mungkin? Neng Nuk. Oh, Neng Nuk itu di sana di Pattaya jauh. Oh, Kita nggak ke jauh ya. Pattaya. Oke. Jangan. Jadi saya nggak rekomendasikan ke Pattaya. Ya sesuai namanya city tour. Kalau Pattaya udah bukan city tour lagi, out of city tour mungkin. 2019 ke Pattaya, Pak Tubagus. Jadi itu jadi policy daripada university itu, ya. Jadi yang sekarang ini kita punya presiden, kalau di kita istilahnya presiden, kalau di Indonesia rektor, ya. Presiden kita ini setiap ganti presiden juga stylenya berbeda-beda, ya. Tapi yang sekarang ini presidennya sebetulnya masih muda, tapi dia ini sekali protokoler sekali gitu. Beda dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu sangat mudah, biasanya kita udah 2 kali ganti presiden, warnanya sangat berbeda-beda satu sama lain. Itu. Yang sekarang ini ada kebijakan kita tidak mau menerima out of education business. Jadi menangani di luar pendidikan mereka tidak mau. Jadi kita hanya hanya untuk kependidikan. Nah, bagaimana dengan hotel-hotel itu oleh pihak fakultas, ya, staf-staf fakultas yang diawasi oleh kampus, karena kampus berkepentingan untuk menjaga hal-hal yang tamu-tamu kita menjadi tidak nyaman dalam pelayanan. Kira-kira begitu. Prof, di teknis, Prof. Ya. Untuk IC-nya itu apa saja yang perlu kita siapkan ya? Saya kan iya. Dari info. Kemarin ada paparan secara umum ya, mungkin saya akan ulas sedikit. Dalam slide itu kalau kita simpulkan itu lebih baik itu kira-kira 12 slide cukup. Ini budaya di Thailand beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu orang presentasi lama, kalau di sini dibatasi. Dan memang kalau presentasi untuk publication dengan presentasi untuk defense itu sangat berbeda. Kalau defense kan ada tanya jawab ujian, kalau ini tuh sebetulnya presentasi mempublishkan tulisannya. Jadi dengarlah, ini judulnya kira-kira, ini latar belakangnya, ini kesimpulan, sudah gitu. Jadi nggak harus nanya kenapa begini, ini bukan ujian, tapi ini mempublikasi. Dan tidak semua, teorinya tidak diberikan kesempatan mempresentasikan jika tulisannya tidak lulus. Jadi yang sekarang presentasi itu tanda kutip mereka yang sudah diseleksi lulus, kira-kira begitu. Artinya lulus dalam pemahaman ini sudah layak untuk dipublikasikan. Jadi publikasi itu hanya menyampaikan, sebenarnya bukan ujian ya, bukan defense ya, bukan defense. Any question again? Okay. Jadi 12 slide itu, saya merekomendasikan 12 slide itu. Slide pertama title, slide kedua introduction, 3 mungkin sedikit metodologi, konten, justru lebih padatnya itu ke conclusion and recommendation. Sebenarnya yang menarik itu dalam penelitian itu recommendation dan conclusion ya. Recommendation lebih sebetulnya. Jadi apa sih sebetulnya manfaat dari penelitian itu, apa yang direkomendasikan di tempat penelitian. Orang biasanya kalau di luar tuh yang ingin didengar tuh rekomendasi. Tapi kalau di Indonesia kan rekomendasi condongnya diabaikan malah, gitu kan. Itu. Ini hanya perbedaan kebiasaan saja. Mungkin ada lagi yang lain. Ya. Ya. Terus ini teman-teman ini kan eventnya luar biasa. Namun dari kacamata pimpinan itu manfaatnya untuk akreditasi. Oke. Sementara kita kan sudah MOU semuanya dengan
dengan RUT MTK. Nah, saya usul nanti kita bikin MOA supaya karena paket akreditasi yang mengakui kegiatan kolaborasi kerjasama itu paketnya adalah ada MOU, MOA, jadwal kegiatan, termasuk evaluasi hasil kegiatan. Nah, jadi untuk itu kita nanti akan tindak lanjuti membuat MOA paling tidak 5 hal. Pertama adalah student mobility, kalau bahasa MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu namanya student mobility. Nah, bentuk student mobility kita adalah summer learning, summer course ini. Itu. Yang kedua adalah kalau bisa ada visiting professor atau stadium general yang ada di sana. Jadi ada kesempatan itu. Misalkan yang ketiga yang kita pastikan adalah kita akan kolaborasi dalam publication. Nah, kemudian yang keempat adalah pengembangan semacam review manajemen dari masing-masing keilmuan. Nah, jadi ini paket karena kami sekarang rata-rata ini juga akan akreditasi. Kalau dulu kan cukup MOU sudah selesai, itu diakui. Sekarang enggak. MOU harus ada yang selengkap paket tadi. Nah, oleh karena itu mohon nanti teman-teman kalau memang dari Samarinda siap mengerjakannya, nanti biar dikerjakan oleh Samarinda sehingga nanti manfaat ke depan kalau ada kita program gelombang kedua misalkan apa saja yang dapat sih? Nah, nanti kan yang tanya kan rektor akan melihat ini manfaatnya untuk akreditasi. Nah, itu satu. Yang kedua Pak Bagus, saya melihat 26 jurnal akreditasi kita, jurnal kita, ADRI International Journal kan 26. Nah, habis itu saya roadshow ke TGBC, Raja Manggala, PT Patum Tani, Fatoni University, Hatyai University, kemudian tempatnya Pak yang baru di situ Teknologi of apa itu? Yang kota pariwisata yang baru itu Kuntum, Patum. Nah, itu di situ di Pak ini. Itu nanti kita jadikan sekretariat jurnal. Jadi supaya namanya internasional maka itu nanti 5 perguruan tinggi itu nanti ada 5 jurnal yang kita tulis sekretariatnya di 5 perguruan tinggi itu. Demikian juga India nanti 5 perguruan tinggi. Nanti Taiwan 5 perguruan tinggi, Malaysia 5 perguruan tinggi, sehingga 25 jurnal itu sekretariatnya ada di luar negeri. Kami memerlukan itu sebagai legalitas di dalam nanti percepatan ADRI International Journal untuk akreditasi jurnal dan sebagai internasional jurnal. Dan itu kan kita harus mencari 3 perguruan tinggi. 3 negara. Dari Indonesia, Thailand, India, kemudian Filipina gitu ya, atau Malaysia. Itu nanti bisa kita lihat itu. Dan ini mohon Pak Bagus bisa membantu kami nanti dari aspek mengkomunikasikannya. Bahwa kebutuhan kita mengapa kita butuh sekretariatnya di luar negeri, karena namanya adalah International Journal. Nah, karena ini nanti berbayar, maka kita akan manajemen profesional gitu sehingga staff-staff di masing-masing negara itu akan kita hire karena kita juga sudah menyatakan berbayar paling tidak 1 kali produksi itu 10 juta lah bisa kita dapat, separuh untuk manajemen, nanti separuh untuk staff, itu maksud saya. Begitu Pak Bagus, informasi awal, terima kasih. Ya, terima kasih informasinya. Nanti kita follow up yang spesial request dari ketum ini dalam rapat secara khusus tentang masalah jurnal, karena saya banyak sekali input ataupun hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada para publisher di Indonesia
tentang karakteristik yang ada di luar ini. Tapi itu mungkin perlu khusus waktu pembahasannya. Tapi bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden ADRI, ya. Nanti sampai ketemu di Thailand, dan nanti saya akan diskusi dengan pihak Samarinda nanti apa saja yang akan disampaikan di konferensi itu. Nah, Ibu secara umum, Ibu Widya dan lain-lainnya, untuk keperluan seperti MOE, saya ada waktu ini, masih ada waktu. Insya Allah saya akan kontak Pak Kadar, ya. Kira-kira format MOE-nya seperti apa? Kalau bisa itu dari Samarinda sudah ada draftnya, jadi pas dibawa tinggal ditandatangan di sini. Karena begini, khusus untuk di ICU TK ini, untuk DIN-nya itu easy to set up, artinya bisa mudah kita minta tanda tangannya. Itu. Begitu kira-kira Bu Widya dan lain-lainnya. Format yang Ibu inginkan di MOE-nya itu biasanya beda-beda kebutuhan, ya. Tidak ada standar sebenarnya MOE itu. Tidak ada standar, tapi nanti kita bisa buat format yang lebih umum. Nanti saya buatkan konsepnya, nanti saya kirim ke Pak Kadar, dan Pak Kadar print, nanti siap ditandatangan di Thailand. Ketika Ibu mau pulang, kita akan kumpulkan lagi untuk penandatanganan MOE. Kira gitu secara umum informasinya. Ya, Pak Bagus. Ya. Ya, kan waktu IC kemarin itu kan sudah ada beberapa kampus yang MOE, Pak. Nah, itu aja. Nah, pakai format itu aja, Pak. Nah, betul gitu. Setuju sekali. Excellent Pak Kadar. Excellent. Nah, terus yang berikutnya, Pak, untuk yang tambahan mahasiswa itu atas nama Safira Amruri Jamil, itu kan saya udah coba ini, Pak, format dari file PDF ke Word. Ya. Nah, ternyata saya nggak bisa nambah, Pak, yang satu orang itu. Soalnya dia formatnya jadi JPEG. Jadi dia nggak bisa tambah manual lewat Word. Oh, gitu. Jadi susah kalau saya nambah manual, Pak, lewat situ. Oke, sebetulnya Pak Kadar di imigrasi itu saya meyakinkan tidak akan masalah, ya. Karena mereka melihat, mereka yang diperiksa itu juga random. Jadi ini mana rombongan ini, udah gitu, nggak sampai dibaca satu persatu. Jadi, tapi terlepas dari Ibu, ya kita nanti siapkan, masih ada waktu, ya Pak Kadar, nggak ada masalah. Baik. Baik, Ya. terus ini Pak. Pak Kadar nanti draft minta MOE, tolong ya. itu Pak tuh bagus, karena itu mahasiswa saya dari Mula Warman. Khawatir. Saya ini agak takut sama Mula Warman ini. Iya, itu kebetulan Mbak Safira itu dari Mula Warman. Memang daftarnya terakhir dia belakangan. Pak Kadar, saya ini ada ide nih Pak Kadar. Iya, Pak. Pak Kadar, ada yang memerlukan surat keterangan visiting professor, konsepkan aja, nanti tinggal tanda tangan di sana. Di itu. Jadi termasuk saya, Pak Kadarudin dari itu sudah melakukan visiting professor, gitu, misalkan. Baik. Nah, terus satu lagi Pak, untuk LOE, kan waktu itu Bapak kirim ada beberapa ya? Iya, nanti saya kan tadi sudah sampaikan, nanti kita lengkapi administrasi ya, nanti kita lengkapi. Nanti kan Pak Kadar ada di Thailand, nanti kekurangan kita baik. Kita itu kan. Jadi modelnya kayak di Samarinda ya Pak ya, kita kamar aja buatnya ya. Nah, terus terakhir Pak, ini nanti study tournya city tournya itu dia ada biaya tambahan nggak Pak? Nggak ada. Jadi gini, kan ada policy dari university itu, maaf ya, tidak ada bisnis elemen, ya, sama sekali tidak ada. Kita semua itu dalam rangka education affair atau education business. Nah, termasuk hal seperti itu mudah-mudahan tidak ada Pak Kadar. Yang ada itu tadi bayar listrik sama listrik sama air, tapi nanti bukan di sini tempatnya bicara aja nanti. Nanti kita kapan masih ada pertemuan lagi kan dengan mahasiswa? Kadar? Saya sih terserah dari Pak Bagus, Pak. Oh, saya sih nggak ada masalah, biar karena saya berkeyakinan ketika di Thailand saya udah ganti casing gitu aja. Berarti kan kesempatannya sisa besok malam ya Pak ya, terakhir ya? Boleh. Senin mereka sudah berangkat.
boleh, ya. Bisa dikombin juga dengan dosen-dosen jika minimal dia mendengar gitu. Karena kan hal-hal yang informasi umum, hal-hal yang tidak lazim di Indonesia dan tidak lazim di Thailand. Jadi ini pengetahuan juga buat kita. Pak Kadarudin, mohon maaf Pak, bagus memotong ini. Tadi yang apa yang dikatakan oleh Pak Tubagus ditindaklanjuti Pak, yang visiting professor itu seperti apa gitu Pak Kadar. Ya nanti saya draft Bu. Nanti saya mau bagus itu, artinya selain mengikuti conference kan kita juga bisa melakukan itu. Nanti bentuknya seperti apa? Apakah seperti dulu yang 2019 kan pernah ada ya Pak Bagus, saya ikut juga. Jadi selain sertifikat sebagai pemakalah dalam conference, juga ada sebagai mengikuti visiting professor. Oke. Ya, nah, ini memang bagaimana Pak? Makanya Pak Kadarudin menindaklanjuti itu, wujudnya sertifikat itu siapa yang ini apa yang harus disiapkan gitu. Nah, saya nggak tahu formatnya ini gimana Bu kalau yang ini sekarang. Yang jelas saya kan pernah visiting professor itu di Tohoku 2020 Bu, di Tohoku di Jepang. Dan waktu itu saya 2 bulan visiting professornya. 2 bulan. Ngajar 10 pertemuan. Jadi yang ini kan singkat banget Pak. Gini. Saya mohon maaf ya, itu Pak Kadar baru aja kemarin Pak Ketum bertanya ke saya tentang visiting professor. Jadi pemahaman visiting professor juga sangat berbeda dan beragam, dan itu kita maklumi dan tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Iya. Jadi tapi yang format yang ada di Indonesia yang saya baca di Dikti itu mereka minimal harus 40 jam. Kemudian nama mahasiswanya dicatat kira-kira ya. Dulu karena dulu pernah terjadi kasus seperti itu, request ke saya. Ada beberapa university itu datang, dia minta mau mengajukan visiting professor dan minta bantuan saya. Permintaannya itu nama mahasiswa, kemudian surat keterangannya itu. Saya merasa ini sebenarnya konsep ideal visiting professor gitu ya. Sampai absen juga diminta Pak? Ya diminta pasti. Gitu. Tetapi dalam literatur lain, sebetulnya visiting professor juga tidak berarti mengajar. Pak Kadar, ini juga yang perlu kita sampaikan. Dalam literatur lain, visiting professor itu artinya kunjungan dosen bisa mengamati, bisa membandingkan. Jadi banyak versi nih, banyak versi itu masalah visiting professor itu. Malah saya mempunyai ini jadi cuman kan tujuannya gini Pak Bagus. Visiting professor itu kan untuk digunakan sebagai kum Pak di kampus. Kalau saya malah gini Pak Kadar, visiting professor itu harus bersamaan dengan invitation letter sebetulnya yang paling ideal. Jadi kalau invitation letter itu nanti saya buatkan Pak Kadar invitation letternya ya, yang secara khusus kemarin kan contoh Prof Widya dan lain kan dapat ya visiting professornya itu. Iya. Nah itu nanti jadi setelah ada sertifikatnya masih menyatu lah gitu, related ya. Gitu. Kita upayakan nanti invitation letter satu-satu Pak Kadar ya untuk dosen itu ya, kecuali mahasiswa ya. Siap. Kan totalnya yang berangkat itu 22 Pak. Ya, nanti satu-satu Pak Kadar kontrol, kan kemarin saya baru kirim 11 orang ya, yang betul. Yang letter of invitation-nya ya. Ya. Yep. Jadi nanti yang kurang nanti lengkapi itu. Ini ada 2 momen ya di Samarinda, satu conference, satu lagi summer course. Jadi Pak Kadar juga tidak fokus ke satu sisi. Saya malah ada 3, satu lagi grup dari Bandung. Jadi mohon dimaklumi ya. Yang dari Cina juga Pak? Dan dari Cina juga 3. Jadi semuanya saya di sini international affair ya. Terima kasih. Makin banyak bicara makin banyak kesalahan. Bagus. Ini ada yang bertanya Bagus, sebenarnya, ada pertanyaan, beri kesempatan saya untuk sehari wisata. Ya, nanti sehari wisata itu
ada malah kalau Ibu tinggal 5 hari, selebihnya bisa wisata sendiri, tapi yang dari kampus ya kita fasilitasi dengan headline apa namanya tuh city tour. Oke, Pak Kadar, terima kasih. Ada lagi yang disampaikan? Pak Bagus, izin Ya. Pak. Pak, untuk jadwal presentasinya sudah ada ya Pak? Ada. Nanti besok saya kirim ke Pak Kadar ya. Saya kirim ke Pak Kadar. Oh, oke. Nanti itunya apa tuh jadwalnya saya kirim ke Pak Kadar. Tapi yang jelas room untuk Samarinda itu saya yang handle. Ya. Terima kasih, salam hormat semuanya. Nanti saya akan follow up hasil pertemuan di sini ke Pak Kadar, yaitu alamat hotel, kemudian jadwal dan lainnya. Terima kasih, selamat berweekend. Mudah-mudahan sehat semuanya. Prof. Patoni, terima kasih banyak dan lainnya. Saya kembalikan ke Pak Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali, Prof. Terima kasih Pak Dr. Bagus. Ya. Ya, terima kasih Prof, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih, Sekjen. Terima kasih Pak Kadar. Ya Bu, Terima sama-sama. kasih Pak. Maaf ya Pak, banyak pertanyaan ke Pak Kadar. Soalnya Iya, pertanyaan kalau tanya ke Pak Bagus, pasti disuruh ke Pak Kadar. Iya, Ini Pak tuh Bagus sudah nggak ada kah? udah enggak. Pak Kadar. Iya Udah kan, enggak. begitu kan Prof. Mika tadi kalau kita nanya ke beliau tadi waktu belum ada Pak Tadi Kadar, Pak disuruh tuh ke Pak Bagus, Kadar. mana Pak Kadar kok terlambat masuknya sih? Ya, saya ketiduran Prof. Hampir kami tadi kan janjinya kan dijemput ya, Bu Tetia. Makanya saya bilang agak Iya kacau itu Pak, tadi. penjemputan itu Pak, minta tolong dipastikan Pak. Dipastikan benar kan. Masa saya disuruh menunggu sampai jam 5 sore, udah gitu lain bandara lagi. Waduh, kacau. Untung Pak Ardan bilang kalau kita beda bandara. Waduh. Tapi alhamdulillah sudah clear. Ya, Prof. Soalnya itu Prof, yang di dom itu kan ada yang siang, ada yang malam. Kalau di Suparna Bumi itu kan satu kali aja di jam 16.45 itu rombongan dari Mutiara Mahakam semua. Hanya yang di dom itu Bu, ada yang di jam 2, ada di jam 17, ada di jam 19, ada di jam 20. Nah ini Kalau saya jam 1, Pak Ervani jam berapa Pak Ervani? Tiba Bu, Thai Lion Air Bu dari Jakarta. Oh, Jam berapa? jam berapa Pak? sampai Bangkok jam berapa? Sampai Jam 10 lah Bu. bandara. Ya? Jam 10. 10 jam 10. malam Pak. Pagi. Saya Oh, jam 10 pagi. Tanggal 5 itu. Iya Bu, saya dari Jakarta Bu. Oh, iya. Berarti Bapak menunggu kami ya? Iya Bu, saya nunggu aja, santai aja Bu. Nggak santai aja, nggak apa-apa. Ya, udah. Kalau mau langsung Alhamdulillah. juga nggak apa-apa Pak ke hotel. Itu kalau taksi 200.000 itu, 200.000 rupiah. Iya, santai aja. Santai aja, nanti hilang. Kalau saya nunggu Pak tuh Bagus tadi. Karena saya tadi memang sesuai dengan pembicaraan pertama bahwa kita akan dijemput begitu. Ya. Saya tadi Itu untuk yang visiting profesor nanti ya Prof ya. Saya buat draftnya sama Pak Bagus. Soalnya saya bingung formatnya. Jadi gini, yang tahun 2019 itu Pak Kadar, kami itu ya menyampaikan materi tapi bukan di mahasiswa. Ya setara dengan dosen-dosen ahli di situ gitu, orang-orang yang ahli Pak, ada yang profesor, ada yang gitu seperti itu. Menyampaikan terus dapat sertifikat ya? Dapat sertifikat. Nah sertifikatnya itu ditungkum nggak sama Dikti? Alhamdulillah pada saat itu dipakai sih memang. Oh iya. Gitu aja sih. Nah agak beda memang, agak berat yang Pak Kadarudin. Iya, saya 2020 itu kan itu Bu, waktu ngajuin ke LK kan. Nah itu di Hasanuddin itu ya dia minta orang rektorat itu mintanya absen,
terus foto saat Iya, itu ngajar. juga disertai dengan daftar hadir apa segala Betul, macam. betul. Iya, itu Ah, makanya tadi Pak Bagus bilang kan 40 jam. Nah, itu dicek betul baru bisa dapat KUM. oh, iya, iya, iya. Iya. Di Iya. PTS kami untuk di LLDT juga seperti itu, mintanya mulai dari absensinya, daftar mahasiswanya, bahkan meminta penilaiannya gitu, Pak. Betul. Nah, ini Oh. makanya bingung. Bingung saya sama nanti formatnya bagaimana nih? Nanti saya Nah, diskusikan iya, sama. ikutin aja Pak Tubagus. Kan Cuma kalau ada contoh kayak Prof Mika kan berarti artinya walaupun sertifikat aja cukup bisa jadi KUM ya? bisa. Kemarin begitu. Di 2019 itu saya pakai juga. Ya. Mm-mm. Ya, baik. Izin live, Prof, Bapak Ya, Ibu. Sehat Bapak semua. Ibu terima kasih, Bu Teti. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Ini tadi kan rapat dengan Thailand. Nah, terus saya minta supaya ada MOA karena kita sudah punya MOU. Nah, dia menyerahkan pada kita karena kan kebutuhannya beda-beda. Nah, nanti atas namanya atas nama Pasca. Jadi nanti direktur Pasca. Karena untuk akreditasi itu loh. Nah, karena SK kita kan masih berlaku itu. Jadi nanti tolong dibuatkan MOA yang untuk kepentingan paling tidak itu 5 hal. Pertama adalah visiting professor. Jadi saya sudah visiting professor. Jadi besok saya akan ke visiting professor, kemudian international conference. Kan nggak bisa tanda tangan saya. Enggak, ini nanti itu untuk konsumsi waktu akreditasi aja. Jadi waktu akreditasi baru ditunjukkan, nggak usah ditutup wong kok. Nggak ribut. Nah, ini hanya kepentingan akreditasi. Jadi nanti masuk borang di situ kan tidak ada yang tahu. Walaupun tahu pun tidak ada masalah karena itu struktur kita kan memang itu untuk borang. Nah, nanti kita simpan sendiri, bikin sendiri lah. Itu, nggak usah lewat itu. Ini aku mau bantu, kalau nggak mau bantu. Nah ya, nanti dikirim draftnya di sana tinggal tanda tangan. Ini Inggris loh ya. Tapi untuk pokoknya yang relevan dengan akreditasi, jadi misalkan review silabus, kemudian sesama mahasiswa Thailand Indonesia, kita, dan itu sudah jalan toh. Nah, kemudian nanti IC, visiting professor, terus pengelolaan jurnal, gitu. Tadi saya sudah umumkan di situ tadi itu. Saya akan mencari jurnal-jurnal ke 5 perguruan tinggi di PTU, ya di Budi, Bagus, Hatiai, Pak Syafi'i, kemudian Cotton University. 5 itu nanti jadi sekretariat apa yang cocok untuk mereka. Nah, jadi nanti jurnal yang terbit itu sekretariatnya di negara yang asing gitu loh.
sehingga nama internasional itu cocok, tempatnya di situ, izinnya di sini tapi tempatnya di sana, pabrik gitu ya. Gitu ya, siapkan anunya, MOU-nya. Yes.